Akhirnya chapter 132 sudah rilis, yang dimana pada chapter ini akan ada lagi karakter yang mati. Dan tentu saja beberapa scene yang menyayat hati kita para penggemar Attack on Titan. Lalu apa sajakah itu? Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Chapter 132 ini berjudul Wings of Freedom, atau bahasa Indonesianya sayap kebebasan, atau yang biasa kalian dengar bahasa Jepangnya adalah Jiu no Subasa. Maksud dari judul chapter ini sudah jelas, ini merujuk pada sayap kebebasan yang menjadi simbol dari pasukan pengintai. Oke, lanjut. Scene dibuka dengan kedatangan para aliansi siap mati ini ke Odiha. Nah, Odiha sendiri merupakan pelabuhan yang dimiliki oleh Azumabito akan negara Hizuru. Dari perbincangan Hanji bersama Kiyomi, penduduk yang ada di sana sudah pergi melarikan diri. Ini terbukti bahwa kapal yang ada di sana menghilang. Karena ketika mereka datang pun, penduduk yang ada di sana juga tidak ada. Nah, di sini kami akan membahas jika benar begitu, maka para klan Azumabito atau rakyat Hizuru sepertinya ada yang selamat dari gemuruh, karena mereka pergi meninggalkan pulau. Kiyomi juga berkata bahwa selamatkanlah Hizuru ketika mereka berhasil menerbangkan pesawatnya nanti. Berlanjut, pesawat yang sebelumnya diikat di kapal akhirnya ditarik masuk ke dalam pelabuhan dan dibuka di dalam. Nah, pesawat ini akan dikerjakan oleh teknisi Hizuru dan siap untuk diterbangkan. Dan sebelumnya kan ada semacam bom peledak yang terpasang di sana. Bom ini tidak dilepas karena menurut Armin bisa dipakai nantinya. Mungkin saja bom atau peledak ini bisa bermanfaat nantinya untuk menghentikan gemuruh Titan Eren. Di lain tempat, tepatnya di dalam kapal, ada Falco, Gabi, dan Pig. Di sana Falco menangis histeris dan stres akibat gemuruh Titan yang menghancurkan kampung halamannya. Bahkan ia tak punya apa-apa lagi yang harus dilakukan. Berganti pada scene percakapan Annie dan Mikasa. Di sana Annie tampaknya tak menggunakan perlengkapan manuver seperti prajurit biasanya. Karena menurut Annie, ia akan tinggal dan tak mau ikut dalam pesawat itu nantinya. Alasannya sudah jelas, karena ia tak punya misi lagi untuk mengejar Eren. Lagi pula kampung halamannya dan ayahnya sudah diratakan oleh gemuruh Titan Eren. Jadi ia lebih memilih untuk tinggal di dalam kapal. Di sana juga Annie berkata ia tak punya keinginan untuk bertarung lagi dan hanya ingin berdamai saja sambil menatap Armin. Di sini Mikasa sadar akan perasaan Annie kepada Armin dan Mikasa bertanya sejak kapan. Nah, di sini ada sedikit fakta unik. Mikasa menyadari perasaan suka Annie, tapi sayang sekali Eren tidak menyadari perasaan Mikasa. Begitu pula dengan Mikasa yang tidak menyadari perasaan Jin. Jadi terasa dilema juga kalau mau dibahas. Terkadang orang lain lebih cepat menyadari perasaan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Oke, lanjut. Annie berkata bahwa apakah Mikasa akan membunuh Eren demi keselamatan umat manusia? Dan jawabannya sama seperti dulu. Mikasa tidak akan membunuh Eren melainkan membawanya kembali. Dan juga pertanyaan soal scarf Mikasa, di sini Mikasa berkata kalau ia tak menggunakannya sekarang, walaupun ia sudah punya scarf tersebut. Mungkin setelah bertemu Eren, Mikasa akan memakainya lagi. Ya, siapa yang tahu. Di sisi lain, di dalam kapal, Levi berusaha bergerak dan membantu aliansi. Ia tak mau menjadi beban dan hanya berdiam diri saja. Menurutnya, ia akan dilupakan jika tak melakukan apapun. Bahkan saat itu Levi berjalan saja sangat susah dan itu pun dibantu oleh Armin. Melihat hal ini, Pig melakukan hal yang sama. Ia ingin ikut membantu juga. Kembali ke masa lalu atau flashback di mana Floats dan Yelena membantu Eren. Di sana Yelena menunjukkan lokasi-lokasi penting yang ada di benua Marley. Dan akhirnya kita tahu pelabuhan yang Eren pertama kali serang berada di bagian utara benua Marley. Dan itu semua sesuai informasi Yelena. Karena pelabuhan tersebut merupakan pangkalan militer yang sangat kuat, pasukan militer terkuat yang dimiliki oleh Marley. Maka dari itu, ini menjelaskan kenapa Eren menyerang pelabuhan ini dulu, karena membereskan masalah pertama. Lalu Yelena juga menunjukkan pangkalan pesawat tempur yang dimiliki oleh Marley, dan itulah target berikutnya dari Eren. Eren akan menghancurkan setiap kekuatan militer milik Marley demi tujuannya. Dan kembali ke masa sekarang, Yelena akhirnya menceritakan semuanya kepada aliansi dan juga target berikutnya dari Eren. Oh iya, kalau tidak salah nama pelabuhan yang diserang Eren pertama kali bernama Pelabuhan Karipra.
dan pangkalan udara bernama Suratua. Oke, lanjut. Di sini juga akhirnya Yelena mengungkapkan rencana asli dari Seke kepada semuanya. Sudah lama Yelena merahasiakannya kepada aliansi, karena menurutnya rencana Seke akan membuat mereka sakit dan pasti menolaknya. Tapi tampaknya situasi yang terjadi sekarang berkata sebaliknya. Hanji dengan jelas mengatakan bahwa ia mungkin akan menerima rencana Seke, yaitu euthanasia, atau membuat semua keturunan Ymir tak bisa memiliki keturunan. Menurut Hanji, rencana Eren saat ini tak memiliki masa depan juga untuk kita. Tapi ya, kembali lagi, kita sudah membahas hal ini. Menurut kami, tetap saja rencana Eren lebih baik untuk Eldia itu sendiri, karena berusaha untuk melindungi Paradis. Hanya saja, para aliansi ini saja yang ingin mengorbankan nyawanya. Berlanjut. Sekarang di sini terbagi dua kubu. Satu kubu yang tetap tinggal di dalam kapal dan satu kubu lainnya akan naik ke pesawat. Nama-nama yang tinggal adalah Kiyomi, Gabi, Falco, dan Annie. Sedangkan yang pergi adalah Hanji, Armin, Levi, Reiner, Connie, Mikasa, Pig, dan Jin. Di sana mereka semua sudah bersiap. Tapi ada satu scene yang membuat kami merasa sedih kepada Kapten Levi. Hanya dengan 2 jari saat memegang pedang, ia mengalami getaran pada tangannya. Ini sudah cukup menunjukkan bahwa Levi tidak sekuat yang dulu. Levi sekarang hanyalah manusia biasa yang skillnya lebih lemah dari semua yang ada di sana. Lalu ada scene di mana Reiner dan Annie berpisah. Di sini Reiner meminta maaf kepada Annie atas semua kesalahannya. Jika saja waktu itu ia tak menghentikan Annie dan Bertolt untuk pulang, maka semua kejadian ini tak akan terjadi. Dan ya, jawaban Annie cukup menusuk. Ia dari dulu berharap dapat membunuh Reiner. Tapi itu hanya candaan garing Annie saja, karena pada akhirnya mereka berpelukan sebelum akhirnya berpisah. Dan pesan terakhir Reiner adalah agar Annie menjaga Falco dan Gabi. Dan akhirnya mereka pun berpisah. Ada sedikit tatapan manja antara Annie dan Armin. Dan menurut feelingku, salah satu di antara mereka pasti ada yang mati. Karena perpisahan ini tampaknya menjadi perpisahan terakhir mereka. Dan ini menurutku pribadi ya, jangan diambil hati. Berlanjut, Onyako pun melihat Floch. Ya, benar sekali. Sesuai prediksi kami sebelumnya, Floch masih hidup dan akan membawa petaka bagi aliansi. Ia masih sempat menembak pesawat yang akan mereka tumpangi. Tapi beberapa detik kemudian, ia harus tewas di tangan Mikasa. Ya, sangat disayangkan. Mungkin ada yang membenci Mikasa setelah membunuh Floch. Mungkin ada, tapi nanti saja kita bahas hal itu. Yang terjadi pada pesawat tersebut sangat buruk dan harus dilas untuk menutupi lubangnya. Dan ketika mereka berusaha untuk memperbaiki, getaran sudah terasa. Para Titan sudah mendekat yang membuat seluruh aliansi panik. Dan kata-kata terakhir sebelum Floch mati adalah bahwa Eren adalah harapan terakhir bagi Eldia. Jadi kumohon jangan hentikan dia. Dan Jin saat itu cukup mengerti perasaan Floch. Tapi Hanji berkata bahwa ia takkan pernah menyerah. Jika kita gagal hari ini, maka kita akan menang di lain hari. Perkataan yang sungguh bijak dari komandan ke-14 kita ini. Lalu sempat terjadi cekcok bahwa siapa yang akan mengulur waktu sampai pesawatnya selesai dilas. Dan akhirnya Hanji lah orang yang akan menjadi sukarelawan. Ia akan menahan demi mereka semua dan menunjuk Armin sebagai komandan ke-15 dari pasukan pengintai. Disinilah kami kembali suka kepada sifat Hanji. Sebelumnya kami benar-benar tidak suka tentang cara berpikirnya untuk menghentikan Eren. Tapi melihat pada chapter ini dan mengakui kesalahannya, plus ia sangat jelas mengatakan bahwa ini adalah tanggung jawabnya sebagai komandan. Dan sebelumnya sudah membunuh banyak rekannya demi hari ini, membuat kami respect terhadap Hanji. Dan tampak muka pucat dan ketakutan terlihat di wajah Hanji. Sama seperti Komandan Erwin dulu. Mungkin Hanji tampak masih tersenyum, tapi jauh di lubuk hatinya Hanji tentu saja sangat ketakutan dan menangis di dalam dirinya. Dan berkata kalau hari kematiannya akan tiba. Di sini juga pertama kalinya Hanji mendengarkan Levi berkata, dedikasikan hatimu atau Shinso Sasageo kepada dirinya. Dan akhirnya Hanji pergi untuk menumbangkan para Titan tersebut. Dengan satu tombak petir, ia berhasil menumbangkan 1. Lalu dengan tebasan pedangnya, ia berhasil menumbangkan 2. Tapi Titan dinding itu sangat panas seperti Titan kolosal. Akhirnya Hanji terjatuh dari atas sama seperti Armin dulu. Hanji hangus terbakar dan tergeletak di tanah.
Di sana semua yang ada di pesawat menangis melihat pengorbanan Hanji, kecuali Pik, Levi, bahkan mungkin Rainer. Di sini ada pesan dari Levi. Ia berkata, "Nanti Hanji, lihat kami dari sana." Ini artinya Levi kemungkinan besar akan menyusul Hanji di alam sana. Ia berkata bahwa Hanji, perhatikanlah kami dari alam sana. Mungkin kedepannya kami akan menyusulmu alias mati seperti teman-teman seperjuangan mereka. Berlanjut pada scene terakhir, Hanji yang hangus terbakar jatuh ke tanah dan diinjak juga oleh Titan. Kemudian ia tersadar dan berkata, "Bagaimana dengan pesawatnya?" Nah, seseorang berkata pesawatnya sudah terbang. Dan ternyata itu adalah Erwin Smith. Ia berkata bahwa kau sudah melakukan tugasmu. Di sana terlihat ada Nanaba, Sasha, Shadis, Mike, Ditanes dengan kudanya, dan Gelgar dengan botol anggur di tangannya. Dan juga ada Petra di sana. Nah, mereka semua adalah pasukan pengintai yang telah gugur duluan. Dan akhirnya bertemu Hanji, yang artinya Hanji juga sudah mati. Ya, tepat sekali, Hanji bergabung kepada mereka di alam sana. Dan terakhir, Moblit membantu Hanji untuk berdiri. Sebagaimana kita tahu, Moblit selalu ada untuk Hanji. Jadi ya, sekian dari pembahasan chapter 132 ini. Memang cukup sedih ada dua karakter penting mati dan itu memang sangat berat untuk kita terima. Tapi inilah Attack on Titan. Semua karakternya penting dan ketika masanya tiba mereka juga akan mati. Oke, mungkin itu saja pembahasan kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan silahkan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.